Selamat datang di materi pertemuan ke-6, yaitu lanjutan dari estimasi parameter kita yang sudah kita mulai di pekan kelima. Jadi pekan ini kita akan membahas tentang estimasi parameter yang kedua, yaitu proporsi. Oke, nah di sini kita sudah melakukan estimasi untuk angka. Jadi kita melakukan estimasi parameter di variabel dengan tingkat pengukuran rasio di pekan kemarin, yaitu misalnya usia ya kalau tidak salah. Nah sekarang kita akan mencoba untuk menggeneralisasi persentase atau proporsi yang merupakan variabel acak dari variabel dengan tingkat pengukuran nominal atau ordinal, atau bisa kita kelompokkan menjadi variabel kategoris. Nah, bagaimana caranya? Kita akan simak. Jadi di sini yang akan kita bahas, yang pertama adalah konsep dasar dari estimasi proporsi ini sendiri. Ini ada kaitannya dengan materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, khususnya di pertemuan keempat saya kira. Lalu ada estimasi proporsi untuk satu sampel dan estimasi proporsi untuk dua sampel. Nah, kalau kalian jeli, mungkin di sini ada yang berbeda dengan estimasi parameter rata-rata yang kita bahas di pekan kemarin. Nah, nanti saya akan sampaikan apa perbedaannya ya dan mungkin mengapa sebabnya. Nah, di sini kita akan masuk ke konsep dasar estimasi proporsi terlebih dahulu. Jadi, estimasi parameter proporsi ini sebagaimana yang telah saya sampaikan di pertemuan kelima atau materi sebelumnya. Nah, estimasi untuk proporsi ini merupakan bagian dari estimasi parameter yang telah kita bahas diawali oleh rata-rata ya. Nah, selanjutnya itu adalah proporsi. Nah, selanjutnya di pekan selanjutnya, ke-7 dan seterusnya, selama kurang lebih 4 pekan, kita akan membahas uji hipotesis yang merupakan bentuk lain dari analisis statistik inferensial. Oke, jadi kalau kita membagi kasus berdasarkan sampel dan skala pengukuran, kita buat tabel silang seperti ini. Nah, estimasi parameter proporsi itu seperti yang tadi saya juga sampaikan di awal ya, itu hanya bisa digunakan untuk variabel nominal dan ordinal saja. Ya. Dan ada di satu sampel dan dua sampel. Nah, mohon maaf, jadi saya lupa di sini ada proporsi juga ya untuk interval atau rasio. Ingat, karena tingkatan interval dan rasio ini paling tinggi dibandingkan dengan nominal dan ordinal, maka metode analisisnya juga itu bisa mengikuti metode analisis untuk tingkatan pengukuran yang di bawahnya. Di bawahnya dari interval atau rasio ini, yang notabene itu adalah nominal dan ordinal. Itulah yang menyebabkan dia bisa dianalisis juga dengan proporsi. Nah, namun untuk yang rata-rata itu tidak bisa tentunya dilakukan pada nominal dan ordinal ya, karena mereka nominal dan ordinal ini bukan angka yang sebenarnya. Nah, untuk yang kasus dua sampel tidak bebas itu tidak ada pembahasan proporsi di sini. Ya, hanya ada di perbedaan rata-rata saja. Ya, rata-rata berpasangan seperti itu. Nah, sekarang ini adalah prosedur untuk estimasi proporsi. Ya. Jadi sebenarnya prosedur estimasi proporsi ini bisa dilihat hampir sama dengan estimasi rata-rata prosedurnya. Ya, dimulai dari penentukan galat atau error ya, dan juga tingkat kepercayaan, alpha dan confidence level ini. Lalu yang kedua kita menggambarkan distribusi hasil sampelnya, membagi dua alpha dan mencari nilai Z. Nah, di sini kita menggunakan distribusi hasil sampel yang berupa kurva normal, teman-teman. Ini nanti ada penjelasannya kenapa kita pakai kurva normal.
Lalu yang ketiga, kita menghitung estimasinya berupa interval kepercayaan tadi. Interval kepercayaan untuk proporsinya tentunya. Dan yang keempat, tentunya kita menarik kesimpulan apa yang kita hasilkan dari langkah ketiga. Nah, di sini adalah penjelasan mengapa kita menggunakan distribusi normal dalam estimasi proporsi. Di materi sebelumnya kita telah mengenal bahwa distribusi probabilitas dari variabel acak yang diskrit itu berbentuk binomial atau disebut juga distribusi binomial, ya. Dan tentunya ini berkorelasi dengan kita menggunakan proporsi atau persentase dalam analisisnya. Nah, tapi di sini jika sampel berjumlah besar atau bisa kita artikan juga sebagai eksperimen yang kita lakukan itu berulang kali ya dalam jumlah besar, maka perhitungan probabilitasnya itu dapat dilakukan juga dengan metode perhitungan distribusi normal, perhitungan probabilitas pada distribusi normal. Sebagai contoh di sini dengan jumlah 16 saja itu kita bisa melihat bahwa pola dari distribusi probabilitasnya ya dengan probabilitas yang sama tentunya antara sukses dan gagal itu setengah, itu bisa kita timpa dengan distribusi normal begitu. Nah, belum lagi kalau jumlahnya ini mendekati tak hingga begitu ya. Ini maka akan makin rapat jumlah dari atau rentang yang ada di masing-masing bilahnya ini sehingga dia bisa didekati dengan distribusi normal. Nah, oleh karena itu kita dapat menggunakan tabel distribusi normal dalam perhitungan rentang kepercayaan di parameter proporsi begitu. Nah, di sini kita masuk ke penghitungan interval kepercayaannya ya. Tadi dari penjelasan sebelumnya, prosedur estimasi parameter proporsi ini bisa kita katakan sama dengan estimasi parameter rata-rata, langkah-langkahnya, yakni menggunakan estimasi titik dan standar error untuk menentukan interval kepercayaan. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, estimasi titiknya itu adalah proporsinya, proporsi dari sampel yang disimbolkan dengan P topi ya, atau P hat gitu. Nah, sementara ini standar errornya dirumuskan seperti ini, yaitu akar dari probabilitas. Nah, probabilitasnya ini adalah probabilitas sukses ditemukannya karakteristik yang menjadi perhatian di populasi. Nah, maksudnya di sini kalau kita mengambil sukses itu kita artikan sebagai misalnya jumlah laki-laki yang ada di sampel kita. Nah, maka probabilitas sukses ditemukannya karakteristik itu maksudnya adalah probabilitas sukses ditemukannya laki-laki dalam sampel kita, seperti itu. Lalu yang terakhir kita membaginya dengan jumlah sampel ya, setelah di P-nya ini kita kalikan dengan probabilitas kejadian gagalnya atau yang selain dari misalnya kalau kasus tadi itu laki-laki begitu. Nah, ini ada tabel untuk seluruh estimasi parameter yang sudah kita bahas dan akan kita bahas juga. Ya, ini rata-rata telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan yang ini adalah proporsi ya, yang tunggal dan yang dua populasi, mohon maaf, dua populasi yang independen. Nah, di sini kalian bisa lihat juga apa estimasi titiknya dan bagaimana menghitung standar errornya seperti itu. Nah, ini untuk memahami lebih lanjut ya terkait penjelasan tadi yang slide sebelumnya dan terkait dengan rumus-rumus ini, kalian bisa baca buku Chase dan Bound di bab 5.5, 6.6 dan 7.6 gitu ya. Di sana akan ada penjelasan lebih lanjutnya gitu.